Oke, keberadaan pemain diaspora yang dinaturalisasi memang mendongkrak fisik timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir kerap kalah berbandingan fisik dengan negara-negara tetangga ya, khususnya di negara Asia ini. Dan serta dengan kehadiran para pemain diaspora di bawah pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong, sukses meningkatkan level timnas di Asia Tenggara sehingga sangat jelas timnas Indonesia senior sukses melaju ke babak ketiga pra Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan performa para penggawa timnas senior sungguh sangat impresif sekali dan produktif bersama Sintayong. Tentu ini berbeda dengan timnas yang ditangani para pelatih lokal yang kecuali dari pelatih Dovarianto ya. Seperti diketahui bersama, penyerang timnas Indonesia U19 kemarin Jendreven mulai diragukan kualitasnya oleh supporter Garuda usai pertandingan melawan Kamboja. Dalam dua pertandingan terakhir timnas Indonesia U19 di Piala AFF, Jendreven di sini bermain sebagai penghangat bangku cadangan. Pada laga kontra Filipina di Gelora Bung Tomo, Jendreven ini memulai pertandingan dari bangku cadangan dengan menggantikan Arkan Kakak pada menit ke-68 dan membantu skuad Garuda Nusantara lewat golnya pada menit ke-87 yang membuat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina. Tetapi taktik dari permainan timnas U19 sangat perlu dipertanyakan. Sementara pada saat bertemu Kamboja, penyerang berusia 19 tahun ini kembali masuk sebagai pemain pengganti. Jendreven masuk pada menit ke-46 tetapi gagal mencatatkan namanya di papan skor dalam laga yang dimenangkan timnas Indonesia U19 dengan skor 2-0 itu. Terkait penampilan dalam dua laga terakhir bersama timnas U19, netizen yang anti naturalisasi mulai meragukannya. Pemain yang dinaturalisasi atas rekomendasi Coach Sintayong dianggap masih sangat mentah untuk bermain di level tim nasional. Bahkan beberapa di antaranya membandingkan dengan pemain-pemain yang berkiprah di Liga Indonesia. Ini lucu sekali. Oke sahabat-sahabat Garuda, ini ada pernyataan yang sangat lugas, jelas sekali bahwa bagaimana perbedaan dari pemain-pemain yang saat ini bermain di timnas Indonesia, baik level level senior ataupun level usia ya, level junior. Jadi mari kita simak bersama. Ini sudah dibongkar oleh Bung Harpa bahwa bagaimana dari permainan dari para pelatih, baik itu pelatih lokal ataupun pelatih asing. Bagi disimak bersama. Masih dari tim nasional under 19 di turnamen AFF tentunya ya 2024, dan kita semua mungkin sebagian dari kalian lah sudah nonton pertandingan yang berlangsung kemarin antara Indonesia dan Kamboja. Ya, gue juga udah lihat komen-komen di berbagai lini media massa, di sosial media juga banyak opini-opini yang berseliweran. Tapi tentunya kita juga masing-masing punya pendapat, punya analisa yang berbeda-beda. Nah kali ini gue punya penilaian sendiri. Jadi yang pasti gue ulas dulu secara umum. Ini adalah kemenangan kedua kita dari grup A setelah di pertandingan pertama kita membantai Filipina 6-0. Di pertandingan kedua kita berhasil juga ya menang, walaupun nanti ada catatan dari permainan. Kita mengalahkan Kamboja 2-0 dengan tertatih-tatih ya, 6 poin, tapi belum memastikan tiket ke semifinal karena dari 3 grup itu yang diambil hanya juara grup plus 1 dari runner up. Jadi penting banget untuk tetap memastikan pertandingan terakhir juga kita minimal nggak kalah, kalau bisa menang supaya bisa lolos otomatis sebagai juara grup. Dan tentunya juga menghidupkan peluang kita untuk juara mengulangi sukses tahun 2013 ya. Walaupun sekali lagi turnamen seperti ini kelas usia itu sejatinya adalah untuk pematangan, meningkatkan mental dan pengalaman para pemain ya. Tapi kalau bisa juara bonus. Oke, memang permainan kita kemarin tidak semenarik ketika menghadapi Filipina. Sebenarnya lawannya antara Kamboja dan Filipina kalau kita lihat secara kasat mata ya, kemampuannya tidak beda jauh. Cuman karena ini pertandingan kedua, Kamboja tampaknya belajar dari rekaman pertandingan Indonesia yang pertama, di mana kita lihat Filipina yang bermain cukup terbuka, ternyata mereka memberikan space buat buat Buffon dan kawan-kawan untuk
mengeksploitasi pertahanan Filipina dan berhasil menang 6-0. Nah, menghadapi Indonesia, Kamboja harus diakui mereka sangat cerdik. Mereka tahu opsinya hanya imbang atau kalah. Ya, bukannya kita sombong atau seperti apa, tapi justru pelatihnya juga pasti mikir hal yang sama ya, apalagi main di kandang sendiri di Gelora Bung Tomo, tentunya kans untuk menang itu sangat sulit ya. Jadi kita juga pasti pernah di posisi dia, dan pilihan strategi dari Kamboja itu sangat tepat, terutama di babak pertama ya. Kalau pertandingan ini berakhir di babak pertama, maka hitungannya Indra Safri itu kalah taktik dari pelatih Kamboja ya. Tapi beruntung pertandingan sepak bola adalah 2x45 dan ada respon yang cukup baik dari Indra Safri. Salah duanya adalah penggantian dimasukkannya Jens Raven dan juga Welber Jardim. Nah, tapi sebelumnya kalau kita lihat line up ini juga memang sesuai dengan prediksi gua kemarin, ternyata memang 100% tidak dirombak total ya, karena sekali lagi pertandingan ini adalah pertandingan kedua, jadi perlu setiap pemain itu agak ada chemistry-nya dulu gitu ya. Walaupun memang sekali lagi U19 ini adalah untuk pematangan dan memberikan minute play. Nah, kembali tadi ke respon yang dilakukan oleh Indra Safri di babak kedua. Dan ini juga sama sesuai dengan prediksi, Jens Raven akan mulai diberikan menit lebih banyak lagi. Malah karena keadaannya agak demanding gitu ya, dia dimasukkan langsung di awal babak kedua. Perkiraan gua tadinya kalaupun kita bisa katakanlah babak pertama turun kita menang 2-0 3-0, mungkin Jens Raven akan dimainkan menit 60. Lebih cepat dari pertandingan sebelumnya. Iya, tapi ternyata karena kita butuh gol, Jens Raven dimasukkan dan juga Welber Jardim bahkan lebih dulu ya kalau nggak salah. Tapi justru agak sedikit terlalu cepat ya menurut gua, dan beban itu cukup besar juga dipikul oleh Raven. Dan ingat ya, ini bukan soal kenapa, tapi soal adaptasi juga. Jens Raven masih baru jadi warga negara Indonesia, masih belum beradaptasi dengan game plan-nya Indra Safri, dengan rekan timnya, dengan cuaca dan udara dan segala macam. Jadi memang butuh waktu pelan-pelan. Gue yakin jadi tolonglah jangan masalah ini anti pemain diaspora atau nggak ada lah seperti itu. Ini lebih kepada psikologi saja, justru untuk membuat Jens Raven pelan-pelan bisa menemukan ritmenya begitu ya. Nah, kembali lagi tadi dari dua pergantian ini beda dengan yang pertama. Jens Raven karena main hanya 5-10 menit kemudian juga sudah unggul 5-0, bebannya nggak terlalu besar dan kemudian dia dapat 1 gol, dan itu cukup bagus ya untuk boosting kepercayaan diri dia. Tapi kemarin agak sedikit kalau gue bilang ya, sedikit ambisius dia untuk mencetak gol ya. Walaupun ada 1-2 dia bermain tik-tak tapi tidak disambut. Jadi ya nggak apa-apa lah, ini gunanya sekali lagi turnamen usia itu ya untuk pematangan, untuk kekompakan dan seterusnya. Nah, kemudian yang gue lihat lebih berperan justru Jardim. Ya, dia kelihatan banget ya punya visi bermain, kemudian mengalirkan bola juga bagus, dan ada perubahan juga. Itu satu ya dari segi personil. Nah, dari segi permainan memang kalau kita lihat sesuai dengan banyak mungkin pemikiran di para netizen ya, untuk lebih banyak melakukan syuting dari luar kotak penalti, karena memang tidak mau berubah juga nih Kamboja di babak yang kedua, tetap bertahan, dan akhirnya kita berpikir mungkin salah satunya memasukkan Jens Raven untuk mendapatkan bola-bola udara, tapi itu ternyata nggak jalan juga. Bahkan juga mencoba syuting dari luar kotak penalti nggak jalan juga. Nah, di sini menjadi catatan yang gue bilang tadi, walaupun menang ya, artinya kemampuan syuting dari luar kotak penalti ini kelihatannya masih kurang maksimal. Ini artinya soal individu nanti ya, pelatih striker itu bisa akan membantu para pemain yang ada di area tersebut yang memungkinkan untuk melakukan syuting untuk lebih meningkatkan kemampuannya ya. Jadi artinya satu saat kalau kita ketemu lawan yang track back, yang lay down, yang bertahan, kemudian kita membutuhkan syuting dari luar kotak penalti untuk mencari opsi yang lain, ini kita kelihatannya kemampuannya belum. Jadi ini salah satu catatan supaya tim nasional kita lebih berkembang kan gitu. Nah, kemudian ya itu tadi, dalam sepak bola kadang-kadang tidak ada akar rotan pun jadi ya, tidak ada gol dari striker, Iqbal dan Kadek pun jadi ya, luar biasa. Saat ini sudah 8 gol yang diciptakan oleh U19, 5 itu diantaranya oleh pemain belakang CB lagi, jadi sekitar 60% lah kalau dirata-ratain. 3 dari Iqbal, 2 dari Kadek secara keseluruhan dalam 2 laga ya. Jadi dua-duanya mencetak gol di 2 pertandingan, luar biasa. Dan yang paling keren menurut gua adalah tandukan dari Kadek. Itu tekniknya bagus banget.
powernya juga oke, timingnya juga, pokoknya semua perfect lah. Itu tandukan yang nggak mudah karena lo harus gini belokin leher gitu ya. Jadi kemudian ada gol juga dari Iqbal, ya udah nggak ada masalah lah, menang 2-0 walaupun ada beberapa catatan yang harus benahi nanti di pertandingan terakhir melawan Timor Leste. Karena Timor Leste ini menurut gua dari lawan-lawan yang ada adalah yang paling berat. Ya, dan juga tentunya ini akan menjadi penentu juga kita apakah lolos otomatis atau seperti apa ya. Kita kalau menang udah pasti kita lolos otomatis. Nah, sedikit gue mau kasih catatan soal Welber Jardim. Ini gue sangat suka ngelihat permainannya, visioner, tipikal gelandang masa kini yang punya visi bermain sangat baik. Kemudian juga screeningnya juga jalan sehingga kita lihat lebih berkembang di babak yang kedua ketika Jardim masuk. Tapi ya itu tadi, memang lawan benar-benar bertahan total, walaupun udah 1-0 pun mereka tetap bertahan. Even 2-0 pun mereka tidak mau bermain terlalu terbuka ya, karena mereka sadar mereka kalau bermain terlalu terbuka hanya menjadi bulan-bulanan. Nah, kemudian juga ada satu yang agak sedikit menyenangkan gua. Waktu itu gua berharap Kamboja agak sedikit mau keluar menyerang, Kamboja lagi, ya Kamboja ya, supaya Ikram juga ada kerjaan. Dan kemarin ada 2-3 syuting lah ya, walaupun itu belum terlalu menguji banget, cuman lumayan lah. Paling nggak dia nggak terlalu santai dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi gue takutnya kalau lini pertahanan kita jarang mendapatkan tekanan, Ikramnya ini akhirnya kaget nanti. Misalnya semifinal kita ketemu Vietnam, Thailand, atau Australia, kita nggak tahu. Dan kalaupun kita lolos, mudah-mudahan lolos, dia akan kaget gitu, karena pasti lawan akan lebih intens untuk melakukan tembakan gitu. Jadi ya gradually lah, pelan-pelan. Apalagi ya untuk Jens Revan, ya pelan-pelan ya, gue yakin bukan tidak mungkin dia akan menjadi starter juga di pertandingan ketiga. Tapi Welber Jardim gue yang paling menyita perhatian gue. Dia akan head to head nanti sama Tony Firmansyah ya, karena kemarin juga dia keluar menggantikan Tony Firmansyah kalau gue nggak salah ya. Tapi yang jelas posisi dia head to head dengan Tony Firmansyah. Jadi ada persaingan juga di tim nasional U19 ini, bagus ya, mudah-mudahan terus berkembang. Dan ya ada beberapa area yang sudah menunjukkan bahwa mereka punya potensi untuk naik level ke tim nasional senior, walaupun masih harus sabar juga ya, masih banyak waktu. Usia mereka baru 18-an banyakan, diantaranya ya Kadek sama Iqbal ya. Dan menarik ini, para CB-CB ini banyak lahir dari Pulau Bali ya. Ada Kadek Karel, kemudian ada Ikomang Teguh juga ya, kalau kita tahu di tim nasional senior. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin kayak dulu dari PSMS banyak melahirkan kiper ya, sekarang dari Bali banyak melahirkan CB. Di U16 juga ada kalau nggak salah dari Bali ya. Jadi ya itulah ya indahnya keberagaman, masing-masing dari daerah menyumbangkan para pemain terbaiknya. Oke, mungkin itu dulu. Jadi silakan tinggalkan. Oh ya, terakhir ada 2 hal update yang ingin gue sampaikan buat kalian semua, buat kita juga tentunya. Dan dua-duanya tentunya ada hubungannya dengan tim nasional Indonesia. Satu soal Olimpiade, di mana kita tahu seyogyanya tanggal 20 Juli itu ada pengumuman atau keputusan dari FIFA terkait dengan status Israel di Olimpiade Paris nanti yang akan mulai bertanding cabur sepak bola itu 24 Juli. Dan juga dari Piala Presiden. Kita kembali ke topik soal Olimpiade. Ini adalah topik yang banyak juga kalian tanyakan. Ya, gue juga baca komen-komen kalian. Ada yang nanya, Bung, itu gimana soal keputusan Israel di Olimpiade? Apakah kemudian mereka dianulir? Kemudian apakah bisa kita menggantikan dan seterusnya? Nah, memang berdasarkan Kongres FIFA bulan Mei atau April lalu di Bangkok, itu memang PFA, Palestinian Football Association, itu mengajukan semacam tuntutan lah agar Israel itu dikucilkan atau dieliminasi dari keikutsan sertaan di Olimpiade ya, terutama cabang sepak bola, karena dianggap melakukan kekerasan kemanusiaan lah, atau kejahatan perang dan seterusnya ya di Gaza sekarang dan sekitarnya dan Palestina. Dan waktu itu kemudian saran itu ditampung dan FIFA mengatakan oke, mereka bikin semacam task force di antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga dari sepak bola Israel, dari Palestina PFA, dan dari dewan lah semacam itu, untuk masing-masing memberikan argumen atau bukti-bukti dan seterusnya. Dan katanya sih 20 Juli akan diberikan outputnya begitu ya. Tapi ternyata kemarin
Ini sudah lewat 1 hari ya, jadi hari Sabtu harusnya dikeluarkan, dan itu ternyata keputusannya ditunda teman-teman. Ditunda sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus. Artinya apa? Artinya sepak bola atau tim nasional Israel itu akan bisa berlaga atau berkompetisi di Olimpiade Paris yang akan mulai 2-3 hari lagi. Ya, jadi ya sudah otomatis ini sekarang update aja tentunya ya. Jadi ya pupus lah ya, walaupun kecil harapannya untuk Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade. Ya memang kita tahu lah ini tidak mudah, tapi kan karena ini video gue bikin dan ada beberapa yang nanya, artinya dia mengikuti video gue kemudian menunggu ya apa yang gue katakan tadi. Sebenarnya bukan gue yang janji si FIFA ya 20 Juli, jadi menagih janji FIFA sebenarnya yang gue sampaikan di video gue 2 bulan lalu. Jadi jawabannya itu diundur, intinya katakanlah persidangannya itu sampai akhir Agustus. Jadi Israel masih bisa main nanti tim nasionalnya di Olimpiade Paris beberapa hari lagi ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Piala Presiden. Nah Piala Presiden ini yang gue bilang tadi bukan soal menang Persijianya ya. Jadi tapi gue lihat tadi ada menarik. Jadi ini pemain Indonesia Under 16 Goli yang mencetak gol indah kemarin ya di turnamen kualifikasi AFC kalau gue nggak salah, lawan Australia ya kalau gue nggak salah, lupa gue. Dan kemarin dia melakukan debutnya walaupun di pramusim itu dalam usia 15 tahun 7 bulan dan 16 hari ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi intinya 15 setengah tahun lah usianya. Jadi ini luar biasa muda. Padahal kemarin kita dikejutkan di Piala Eropa ketika Lamine Yamal mengukir beberapa sejarah yang termuda, pencetak gol termuda, pemberi assist termuda di Euro, kemudian juga apalagi pemain man of the match termuda dan seterusnya. Pemain termuda di turnamen yang paling muda, kemudian juga peraih gelar Euro termuda sepanjang sejarah juga dengan usia menuju 17 tahun lah ya, hampir ketika dia juara Euro itu 17 tahun 1 hari. Tapi ternyata kali ini ada pemain yang lebih muda lagi ya, walaupun belum main di level di reguler, nanti di kompetisi kita nggak tahu, tapi bukan tidak mungkin Goli akan dapat minute play nanti ya dengan pelatih barunya yang menggantikan Thomas Doll yang kelihatannya juga ya cukup bagus, dalam arti juga mendorong para pemain muda berdarah Indonesia. Nah itu intinya ya, supaya kalian jangan salah persepsi. Termasuk juga warisan dari Thomas Doll, kan ada Rio Fahmi di situ, tapi memang Donitri juga, tapi Donitri kita tahu sedang memperkuat AFF Under 19 Boys Championship di Surabaya atau di Jawa Timur. Jadi dia nggak bisa membela Persija, tapi ya itu adalah beberapa, termasuk Muhammad Ferrari juga ya, warisan dari Thomas Doll yang ya akhirnya beberapa dari mereka ngisi posisi tim nasional kita ya. Walaupun Donitri di U23 kemarin hanya beberapa menit mendapatkan minute play, tapi ya ternyata kita lihat ya usianya memang masih muda, dan di U19 dia cukup menjadi andalan, bahkan kapten. Muhammad Ferrari juga bahkan sudah naik ke tim nasional U23, bahkan ke senior walaupun belum inti. Kemudian juga tentunya Rio Fahmi ya, di U23 kemarin dia juga cukup berganti-gantian dengan Fajar Fatur Rahman di sisi kanan ya. Jadi kepada Goli selamat, sudah menjalani pertandingan yang ya walaupun cuma beberapa menit ya di akhir babak kedua, tapi ini sebuah prospek atau harapan supaya yang bersangkutan tetap bisa berada di klub dan juga di pelatih yang bagus, supaya kemampuan dia berkembang, bukan hanya soal fisik mental tapi juga soal attitude ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat sedikit aja ya, gue cerita Lamine Yamal, ketika lu dapat pelatih yang bagus, dapat rekan tim yang membackup lu, seperti ada Carvajal, abang-abangan yang menjaga dia, kemudian juga ada pemain seperti Rodri yang benar-benar bisa menjadi katalisator tim, dan akhirnya kita lihat Lamine Yamal bisa meledak ya, bisa cemerlang, tampil maksimal tanpa harus terlihat sombong atau apa ya, seperti pemain-pemain muda yang baru bersinar kemudian jadi star syndrome. Jadi Goli kita berharap, karena ini juga Asia tim nasional kita, dengan teknik yang luar biasa gue lihat, jadi semoga dia terus bisa bermain bagus di Persija, dan ujungnya adalah untuk supaya dia bisa juga ketika dipanggil ini dia nih Sintayong ke tim nasional senior, dia bisa perform ya. Oke, sahabat-sahabat Godah, itu adalah pernyataan yang sangat lugas sekali dan sangat jelas sekali, mantap sungguh
sungguh menerima sekali. Ini berbeda dengan para pengkritik dengan anti Sintayong, bahwa selalu memojokkan bagaimana permainan dan taktik dari Coach Sintayong. Berbeda dengan pernyataan Bung Harpa, bahwa Bung Harpa ini sangat spektakuler sekali, sangat netral sekali bagaimana mengomentari dari permainan taktik dari khususnya dari para pelatih lokal ya. Dengan Novarianto, kemudian Coach Indra Sapri saat ini, dan Coach Sintayong. Jadi permainan yang saat ini untuk level U19 ini sangat buruk sekali, sangat taktiknya ini kita harus akui ya. Kemarin ketika melawan Kamboja ini timnas Indonesia sangat kesulitan dan sangat untuk membobol dari gawang lawan ini Kamboja ini sangat kesulitan sekali, sangat jerih payahnya ini hampir tidak membuahkan gol ya. Jadi kita ketahui bersama untuk babak pertama timnas Indonesia melawan Kamboja itu tidak menghasilkan gol. Bahkan kerap sekali dari parkir bus yang dilakukan Kamboja, bahwa Kamboja berhasil menahan dari serangan-serangan timnas Indonesia. Berbeda dan sekaligus dari taktik yang dilakukan pelatih Kamboja, bahwa Kamboja ini kerap kali menyerang ke pertahanan timnas Indonesia. Pertandingan berikutnya timnas Indonesia U19 nanti malam akan menghadapi Timor Leste tetap di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, yaitu pada Selasa pada jam 19.30. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan sesuatu yang sangat disayangkan sekali sekelas John Reven hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Padahal kalau kita melihat statistik yang ada, bahwa John Reven adalah sosok yang sangat talenta diaspora yang sangat penuh perhatian penting di Eropa sana. Di FC Dordrecht mereka John Reven di U21 permainannya sangat luar biasa, sehingga Coach Sintayong merekomendasikan kepada PSSI untuk menaturalisasi dia. Jadi John Reven ini kalau di bawah pelatih lokal yang kurang berpengalaman, lebih gamblangnya begini, John Reven itu fisiknya sangat mentah katanya ya. Katanya ini merupakan kritikan dari para netizen yang anti naturalisasi, bahwa John Reven ini permainannya sangat mentah sekali. Padahal kalau kita ketahui bersama, tidak ada seorang striker berjuang sendiri dari belakang membawa bola ke tengah kemudian ke depan. Itu adalah kombinasi yang diperlukan mulai dari center back, mulai dari back, kemudian di lini tengah, kemudian di lini depan. Jadi kalau di lini tengah tidak ada gelandang-gelandang yang bisa gacor, yang bisa menjadi pengangkut air untuk kepada seorang striker sekelas Ronaldo dan Messi pun akan sulit menciptakan sebuah gol kalau dia berjuang sendiri tanpa dari para pemain-pemain yang gelandang-gelandang dari pengangkut air itu sendiri. Jadi hal ini sangat disayangkan sekali jika sekelas John Reven selalu menjadi pengangkut bangku cadangan. Jadi kita lihat saja nanti di pertandingan melawan Timor Leste seperti apa yang akan diturunkan oleh Coach Indra Sapri yang selalu memainkan para pemain-pemain diaspora itu dimulai dari bangku cadangan. Dan ini ya pertanyaannya, kenapa permainan dari Arkan Kakak, kalau kita mengkritik, tetapi kita harus respect dan kita harus beri dukungan kepada pemain-pemain siapapun pemainnya. Kalau sudah berlabel timnas, kita tetap dukung. Jadi Arkan Kakak sejauh ini permainannya belum menonjol, meskipun pernah ketika melawan Filipina berhasil menciptakan gol. Tapi dalam hal ini permainan dari Arkan Kakak itu sangat kesulitan sekali. Bahkan dari finishingnya ini penuh tanda tanya dan juga penuh rasa ragu ya dari para netizen, bahwa permainan dari pemain-pemain ini sangat perlu diantisipasi lagi. Tentu ya, saya lebih optimis lagi kalau sosok dari John Reven ini akan ditangani oleh Coach Sintayong, bahwa kita ketahui bersama Coach Sintayong adalah mengandalkan fisik. Bagaimana pemain-pemain itu tidak mudah kebobolan atau tidak mudah capek ya. Jadi saya yakin John Reven kalau sudah dilatih Coach Sintayong fisiknya akan semakin bertambah, akan semakin kuat ya. Jadi saat ini mari kita perlebar wawasan bahwa bola modern
saat ini sudah bukan pada fokusnya kepada satu orang. Ketika Donny Trimamongkas ditarik keluar, maka permainan timnas Indonesia mandek. Mujur ada sosok Wilber Jardim yang bisa menyisir sisi kiri dan sisi kanan lawan. Oke sahabat Garuda, jangan lupa ya tanggapan kalian ditulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik khususnya seputar timnas Indonesia. Dan jangan lupa pendapat kalian baik anti naturalisasi ataupun pro naturalisasi. Jadi khususnya pendukung timnas Indonesia, mari kita dukung timnas Indonesia tanpa milih-milih ya. Kita tetap respect. Bersama saya, salam olahraga.